Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, untuk PJJ kali ini kita akan mempelajari tentang energi dan daya listrik. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mempelajari energi dan daya listrik. Seperti biasa, KKM Mapel adalah 74 dan KKM indikator untuk PJJ kali ini adalah 75. Baik, energi listrik. Listrik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi manusia. Bahkan sudah merupakan kebutuhan pokok di zaman modern sekarang ini. Hampir semua kebutuhan manusia itu adalah dibutuhkan dari listrik sebagai sumber energinya. Contohnya, di dalam rumah kita banyak sekali peralatan elektronika yang membutuhkan tenaga listrik atau energi listrik. Misalnya ada kipas angin, AC, kulkas, mesin cuci, kemudian rice cooker, komputer, dan sebagainya. Itu semua sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kebutuhan sehari-hari. Energi listrik merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik di dalam kawat penghantar, yaitu dari satu titik ke titik yang lain pada tegangan ataupun pada beda potensial Pi. Atau dengan kata lain, energi itu adalah W, kemudian muatan adalah Q, lalu beda potensial adalah Pi. Sehingga W sama dengan Q kali P. W sama dengan Q kali P, lalu penurunan dari W sama dengan Q kali P dihasilkan adalah W sama dengan P kali I kali T. Nah, lantas dari mana energi listrik itu berasal? Ada beberapa energi listrik, yaitu yang pertama yang kita sudah ketahui bahwa listrik yang ada di rumah kita, energi yang dibutuhkan itu tentunya berasal daripada listrik PLN. Dari mana PLN mendapatkan energi listrik? Yaitu dari ada PLTA, ada PLTU. Apa PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Gitu ya. Nah, ada lagi energi listrik, sumber energi listrik, yaitu ada aki, gitu ya. Aki atau akumulator. Biasanya kita temukan di mana akumulator? Biasanya aki itu dipasang pada sebuah kendaraan bermotor, kendaraan bermotor, mobil. Di sana ada sumber energi listrik, yaitu aki dipasang di sana. Biasanya untuk apa kalau aki dipasang di motor ataupun di mobil? Misalnya untuk membunyikan klakson, itu membutuhkan yang namanya energi listrik, ya. Kemudian ada lagi sumber energi listrik itu misalnya baterai, batu baterai. Ini adalah merupakan batu baterai atau yang disebut sebagai baterai kering. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai sumber energi listrik, ya. Biasa di mana nih dipasang? Misalnya pada remote, begitu ya. Kemudian juga laptop, begitu ya. Nah, ini juga berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada juga selain PLN, selain akumulator, selain baterai, juga adaptor. Kalian tahu adaptor? Yaitu adalah alat yang biasa kita pakai untuk ngecas atau charger. Charger yang kita hubungkan ke listrik PLN itu fungsinya adalah untuk meneruskan energi listrik yang dibutuhkan oleh baterai yang ada di
laptop ataupun ada di handphone begitu ya. Jadi fungsi daripada adaptor adalah untuk meneruskan energi ya, yaitu menurunkan apa? Menurunkan tegangan ya, menurunkan tegangan dari listrik PLN supaya bisa diterima oleh peralatan elektronik ya. Kemudian juga mengubah arus AC menjadi arus DC ya. Jadi adaptor. Kemudian juga kalau kalian pernah lihat sumber energi listrik itu terdapat pada buah. Ya, mungkin kalau kalian pernah lihat percobaan ya, ada orang melakukan percobaan misalnya menggunakan buah kulit jeruk gitu ya. Nah, di sana kabel dihubungkan dengan kulit jeruk, kemudian dihubungkan dengan lampu bisa menyala. Itu menunjukkan bahwa buah itu bisa menghasilkan energi listrik. Ya, perhatikan ke depan. Energi dan daya listrik seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, bahwa definisi daripada energi listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain pada beda potensial P ya, atau W sama dengan Q kali P atau W sama dengan P kali Q ya. Nah, di sini di bawahnya Ibu sederhanakan, karena Q itu adalah besarnya muatan perkalian antara I dengan T, sehingga W sama dengan P kali I kali T. Kemudian lagi Ibu sederhanakan lagi ke bawah, berhubung V itu adalah dari hukum Ohm perkalian antara I dengan R, maka W sama dengan I kali R kali I kali T ya. Ya, lalu ini di bawah Ibu tuliskan W sama dengan P kali T. Dari mana W sama dengan P kali T? Nah, P ini ternyata adalah perkalian antara tegangan dengan kuat arus. Jadi P itu adalah perkalian antara tegangan dengan kuat arus. Begitu ya. Jadi kalau dituliskan lagi ya, P kali I berubah menjadi P, sehingga persamaan energi listrik adalah ini. Jadi hubungan antara energi dan daya listrik adalah W sama dengan P kali T. Sehingga kita bisa dapatkan besarnya daya listrik adalah W per T. Energi listrik dibagikan dengan selang waktu ya. Nah, energi listrik memiliki satuan Joule. Muatan memiliki satuan Coulomb. Beda potensial memiliki satuan Volt. Ya, lalu apalagi? Kuat arus memiliki satuan Ampere. Hambatan memiliki satuan Ohm. Selang waktu memiliki satuan sekon ataupun detik. Begitu ya. Nah, adapun ini P, daya listrik. Daya listrik memiliki satuan watt. Ya, tetapi biasanya di rumah kita menggunakan energi listrik itu memiliki atau menggunakan satuan kWh ataupun kWj, begitu ya. Ya, ini Ibu tampilkan untuk menghitung besarnya daya listrik pada spesifikasi alat ya. Jadi ada rumus tersendiri ya. Sebenarnya bisa tadi diturunkan dari rumus P sama dengan W per T gitu ya. Jadi ini ada rumus tersendiri untuk menentukan besarnya daya sesungguhnya gitu ya, bila sebuah alat elektronika dihubungkan dengan energi listrik, yaitu P2 sama dengan P2 per P1 dikuadratkan dikali P1. Nah, keterangannya ada di sini ya. Ya, maksudnya gimana? Contoh misalkan alat komponen listrik seperti ini. Ini adalah lampu pijar. Ya, kemudian di sini ada angka yang tertulis yaitu 10W 220 sampai 240 V. Nah, artinya daya pada lampu ini adalah 10 watt. Kemudian
tegangannya adalah maksimal 240 volt ya. Jadi bagaimana kalau misalnya listrik ini dipasang pada rangkaian kemudian dihubungkan dengan listrik PLN yang tegangannya di bawah 240. Lampu akan menyala tetapi kurang efektif atau lampu menyala redup begitu ya. Dan sebaliknya, bagaimana kalau misalnya listrik ini di sini tertuliskan 240 tetapi dihubungkan dengan listrik PLN di atas 240 misalkan 300 volt ya. Otomatis lampu ini akan menyala terang tetapi sesaat kemudian dia akan putus begitu. Kita ambil contoh soal nomor 2. Sebuah pemanas air menarik arus 5 ampere pada tegangan 220. Pemanas tersebut bekerja selama 1 jam setiap hari. Jika 1 kWh itu sama dengan Rp300, maka daya listrik, energi, dan biaya pemakaiannya adalah. Ya, perhatikan ke sini. Diketahui kuat arus itu I, ya 5 ampere, kemudian beda potensial atau tegangan adalah 220 volt. Lalu 1 kWh-nya adalah seharga Rp300 dan T-nya dinyalakan atau bekerja 1 jam ya setiap hari. Berarti kalau misalnya selama 30 hari 1 jam ini dikalikan dengan angka 30. Ya, berapa daya listriknya? Daya listrik seperti yang sudah Ibu tuliskan adalah apa? P sama dengan W per T atau ke sini P sama dengan Pi kali I ya. Ibu pakai Pi kali I. 220 kali 5 1100 menghasilkan satuan watt. Nah, berhubung dirubah ke kilowatt berarti dibagi 1000 maka menghasilkan 1,1. Ya, kemudian energi listrik perkalian antara ya P kali T. Dayanya sudah dapat 1,1 dikalikan dengan waktunya 1 jam kali 30 hari yaitu 33 kWj atau 33 kWh. Sehingga biaya sebulan adalah 33 kWh dikalikan dengan 300 menghasilkan biaya yang harus dikenakan adalah Rp9.900. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai energi dan daya listrik. Bila kurang paham silakan dipertanyakan lewat WhatsApp begitu ya. Selamat mengerjakan tugas yang ada di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.